Pesawat sudah mulai mengudara match kedua TPP. Rumusnya belum dapat nih Pas, belum mendapatkan game yang seru di Vikendi ya. Kali ini rumusnya belum tercipta sehingga mungkin kita bakal melihat Vikendi standar lah ya, nggak ada yang Tapi Cosmodrome gitu-gitu bukan ya? Enggak, yang kota. Yang kota ya, kayaknya iya deh. Kalau Seimbang bisa nggak sih? dibilang kota terbesar kedua kayaknya iya setelah Dobromesto ya. Iya, Potvosto, nggak gede-gede banget ya, kecil. Potvos tapi seberang-seberangan Flo. Ya sih. Oh dia gede gara-gara ada sungainya. Ada sungainya. Dia gede gara-gara ada Kalau nggak ada sungainya. sungainya ya lumayan lah ya. Betul. Lumayan lah ya. Tapi paling gede pure ya Dobro. Dobro tuh kota paling gede menurut gua. Sama Karena gua Formovala. belum survei ke sana buat ngukur luas tanahnya belum sih. Jadi nggak begitu tahu. Surat-suratnya juga ini Pak, surat-surat zaman dulu. Oh surat Yang zaman belum dulu terlalu ya. akurat kan, masih pakai tangan tuh tulisannya. Masih pakai ini ya, apa namanya tuh yang ditancap ke tanah buat bedain Terus tanah. Pakai tali gitu buat ngukur. Iya, kayak gitu-gitu. belum ada ukuran-ukuran pasti kecil untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota yang mereka inginkan, tapi sepertinya Korpai akan dipush oleh Footballis. Kalau step sudah mulai terdengar, tapi Dapat kali satu. ini ternyata Korpai yang terlebih dahulu memberikan kejutan dan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Sebuah keputusan yang sangat baik dari seorang Korpai. Dia harus bersembunyi namun terlalu banyak pemain yang ada di sekitar dia. Tapi ada 4 AM juga yang mungkin bakal join the fight juga ya. Setelah one on one tukeran kayaknya antara PW88 dan juga tim Footballis. Ada 4 AM di seberang mereka. Dan juga ada backup PW88 lain yang mungkin bisa menyusul ke arah tim FUT Footballis kali ini ya. Yes, PW88 berbagi poin kill satu-satu tuh. Iya. Tapi rugi sih kehilangan Korpai. Karena Korpai bintang gitu yang hilang ya. Bisa dibilang hard carry-nya lah. Kalau misalnya tukeran nih Korpai sama Solkai gitu kan, sama-sama bintangnya. Shinhei. Dia lagi nunggu momen sini. Tampaknya bakal dari BTR sudah masuk ke arah rumah dari tim Secret Jin. Cosmos sudah menunggu kita bakal apakah bakal di HBD atau bakal back off. Tampaknya dari BTR tidak mau terlalu banyak fighting, belum mengetahui informasi, bakal langsung skip aja kali ini ya. Tampaknya kali ini bakal di skip. Iya, dia turun ke bawah, ke basement-nya. Wait, itu di basement nggak? Ke basement. Tapi nggak sampai baru lantai 2-nya. Ini di luar deh. Belum full ke bawah kan? Betul, belum full sampai bawah-bawahnya. Dan cukup aman sepertinya Cosmos sejauh ini. Bigetron juga sudah mulai ngeri-grup, tapi kayaknya dari Luxi dia denger step deh. Antara mau lawan atau rotasi aja. Tapi sepertinya dari BTR mereka lebih milih untuk melakukan rotasi. Mereka sudah mulai nge-stick 3 player mereka di sebuah vehicles yang sama. Sementara satu player lagi nggak tahu ada di mana nih. Ryzen, Luxi, Microboy. Luxinya mana nih? Antara looting atau mungkin dari kendaraan sendiri kali ya. Oke, nanti ya. Orang. Saya yang tahu gue tadi ada yang nggak nyalain kameranya, tapi 4-4-nya masuk ke kameranya, ke sorotan kameranya. Karena itu jadi satu hal baru lagi sih menurut gua. Karena nggak semua turnamen kelas internasional kalau lagi jalanin turnamen online kayak gini sanggup kayak gini. Karena ini butuh koneksi yang besar banget. Berat loh ini. Berat loh. Software kayak gitu berat banget. 64 orang gitu ya. Yap. Itu berat banget, nggak segampang itu. Tapi ada yang nggak pakai kamera kan, kayak ada beberapa tim nih kayak si Gonzo nggak pakai kamera juga, foto dari doang. KP cuma foto doang. Ya intinya tergantung lah, tersupport nggak ada webcam untuk ngeliatin mereka main. Kalau nggak ya pakai aset foto aja. Ini juga KP kayaknya rata-rata pakai foto deh. Betul, Aero juga pakai foto kok. Aero juga pakai foto. Namanya lagi online ya Pas ya. Ada yang pakai foto, ada yang pakai cam. Hazard pakai. Wajar lah, dia kan streaming juga, nggak mungkin nggak punya cam. Betul juga. Yang lain mungkin nggak nge-streaming kan? Ya betul. Gitu. Itu di belakangnya si Zelda benderanya Aerowolf betul. Jadi kalau dia menang dikibar-kibarin tadi sama dia. Mantap. Kok X gitu kan. Sama banget gitu, bajunya sama. Nah, itu baru tuh Pas. Oke. Kalau ini kan sama pun kayaknya bisa diprediksi karena apa. Oke, kita bakal bahas lagi gamenya guys. Sudah terlalu banyak intermezzo yang kita keluarkan. Dan kali ini lihat Flo, cukup banyak player-player dan tim yang sudah masuk ke bagian tengah atau seperempat dari circle yang ketiga. Betul, kita bakal kayaknya dari tim TSJ juga bakal lewatin compound dari BTR. Tampaknya mereka mencium-cium nih adanya bau-bau oli dari robotnya BTR. HBD boy, HBD boy, ada maling mobil boy, tembak boy, Cosmos cukup low dan tumbang. Headshot di peluru yang terakhir, Microboy menjatuhkan satu pemain dari Secret Jin. Tembak lagi enggak. Tampaknya bakal di skip oleh BTR, bakal di secure kill mereka miliki dan mereka langsung rotasi lagi dengan kendaraan dan juga obat-obat yang mereka miliki. Mereka lebih milih untuk setup di arah yang open field, ternyata ngambil beberapa gundukan juga dan Secret Jin kayaknya mereka nggak ada niatan lagi untuk merevive Cosmos, dibiarkan begitu saja, terlalu riskan, setupnya juga terlalu open field, jadi dibiarkan begitu saja. Mereka kehilangan satu pemain dan Bigetron sudah memecah telur kill mereka. Betul, dari Microboy bakal langsung mengendarai kendaraan juga, bakal langsung menuju ke arah zona. Sudah dan kelar, makanya perlu nge-split ke 4 sisi berbeda kalau main di atas gudang Goroka.
High risk high reward sebenarnya posisinya. Apalagi buat yang ada di gorokannya. RRQ udah keluar belum ya? Kayaknya RRQ tipikal tim yang kalau emang mereka masih di tengah, mereka pasti bakal gerak sedikit keluar dari zona mereka deh. Karena seringkali Pochinki masuk di center circle, tapi mereka nggak nahan di Pochinki. Mereka selalu ngambil perbukitan dekat Pochinki. Kalau zonanya balik lagi ke arah Pochinki, baru mereka ngancurin lagi Pochinkinya kalau ada tim yang nempatin Pochinki. Betul. Itu mereka tergantung lagi sih. Zona tergantungnya juga, dan juga mungkin tim-tim lainnya. Kalau dia tidak terlalu mengenal, mungkin dia keluar kali, mengambil tempat-tempat yang lebih gampang rotasi. Tapi dari tim RRQ, mereka udah meninggalkan area Goroka kalau udah keluar lagi, dan nggak mau terlalu lama nge-hold di area Goroka. Mereka lebih nekat bukitnya aja. Yes, dan Airlove juga udah mulai masuk. Betul. Tapi tampaknya di area PO88 tuh kosong semua tuh. Kricas dan pergudangannya. Jimmy tampaknya di end belakang ke arah lobby menyisakan 3 pemain dari tim NV. Betul, Nova berarti tinggal Coolboy, Paraboy sama Order. Coolboy, Paraboy, Microboy, Setboy. Waduh, ada Setboynya gak, dan nabraknya mereka nggak siap, ternyata langsung nabrak menuju ke arah tim Secret. Satu pemain tumbang, bahkan kali ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan belum ada backup position dari tim Airwolf. Mereka benar-benar dikejutkan karena mereka belum sempat untuk melakukan setup. 2 pemain sudah ditumbangkan. Renalre di bagian belakang dengan Crispy Car dan tertangkap ketika ingin regroup ke rekan yang lainnya. Betul, tampaknya dari tim Secret ya langsung HBD pergerakan dari tim Aero. Misalkan Potato seorang diri bertahan kali ini di zona yang ketiga. Ini nggak bagus men, ada tim Secret, ada RRQ juga. Potato ke sandwich 2 tim. Wah, 3 bahkan ada tim X dan Beer 11 memulangkan Airwolf menuju ke arah lobby. Tim pertama yang dipulangkan adalah Airwolf kali ini. Secara utuh ya? Secara utuh, Crispy Car-nya tadi sih nekat banget cuy. Tengah jalan nih. Nekat banget tadi Crispy Car-nya. Ya, tapi kita bakal dari tim Aero. Kita pakai setelah mereka tadi dapetin beberapa kill juga dari tim Aero Wolf, bakal langsung pindah posisi dan langsung menuju ke area perumahan di bawah atau pergudangan tepatnya di bawah ya. Dimana mereka bakal lebih mudah untuk rotasi dan lebih mudah juga untuk mencari informasi di bagian depan gudangnya. Yap, dan Beer juga langsung maju dan mengambil beberapa lootingan yang sudah mereka dapatkan killnya. 1 kill pertama untuk tim RRQ. Tidak terlalu banyak kill yang terjadi atau tidak terlalu banyak fight yang terjadi untuk di Vikendi. Early game ini udah masuk menit berapa ya? Gue nggak bisa ngeliat menitnya karena di layar kita kepotong guys. Tapi harusnya ini tuh menit-menit 15, 16, 17. Iya, kisaran segitulah. Harusnya kisaran segitu. Kalau di stream berapa tuh? Kalau iya menit 15. Bener ya? 15-16 lah harusnya, 15-16. Kita saking lama pas nge-cast PUBG tuh kalau lihat circle aja udah tahu kurang lebih ini menit berapa. Kalau perhitungan circle-nya nggak berubah ya. Iya. Kayak tetap kali 1,2. Kalau soalnya dikurangin 0,1 aja pasti perubahan menitnya berubah. Cukup berubah, betul. Tapi kalau nggak berubah total ya kurang lebih tuh kerasa pas kayak circle 3 tuh kurang lebih segini, circle 4 tuh kurang lebih segini. Kayak waktu kita nge-cast turnamen apa, gue langsung ngerasa ini kok game lama gitu tanpa melihat waktu ya. Kok game lama? Bener pesannya, oh kita pakai peraturan standar 1-0 nggak pakai 1,2. Kalau nggak gitu. salah PMCC. PMCC ya? PMCC 1 kali 1 atau 1 malah. 1 setahu gua. Enggak 1,2. Soalnya pas gue hitung-hitung biasanya menit segini itu udah circle 3, kok belum circle 3 gitu. Itu awal gua kan bilang, iya, kayak lama banget gua ya. Gue tetap ngotot kayak enggak flow ini pakai circle yang biasanya kayak tingkat nasional internasional flow. Terus gue bilang enggak, pas ini feelingnya beda. Ternyata pas gua tanya, oh iya bener. Mereka pakai perhitungan yang lain. Kita nge-cast udah mau 1000 game kali pas ya. Enggak ngebohong pas pengalaman kita pas. Makanya gue kadang bingung aja gitu kalau tiba-tiba circle-nya beda. Makanya harus kita tanya Flo kalau kita nge-cast turnamen ini circle-nya tuh pakai apa nih? Pakai yang mana nih? Nasional atau komunitas? Iya. Beda soalnya. Beda. Oh, ronde 2 kah? Ketemu kah sekarang? Ronde 2 kah? Ronde 2 kah? Mobil polisinya naikin lagi. Dia pakai jaketnya pas Bape ya? Iya, itu jaket mehong loh. Tahu maksud. Itu kalau nggak salah satu set itu berapa belas gitu. Di dalam game udah mahal kan? Satu set jaket sama celananya itu berapa belas itu? Di real kan? Real. Gue tahu ada teman gue yang dagang barang-barang premium kayak gitu soalnya. Di game udah mahal pas. Apalagi realnya. Makanya. Kalau game kan tapi gambling, antara lu keluar banyak atau lu keluar sedikit. Hoki-hokian. Kalau real life gambling. Kenapa? Mau dianggap high class atau low class? Tergantung. Kalau low class gaya tapi lu carinya yang KW. Enggak, tergantung gamblingnya pas. Gamblingnya itu terlihat keren atau dimarahin pasangan. Ah itu dia sih. Tapi ya gitulah. Oke.
Nggak jadi dibahas guys. Kita fokus aja ya, kita ngelihat antara tim X dan juga KP yang sudah saling bertatap-tatapan. Dua mobil menuju ke arah sebelah kanan, pengen diputerin kayaknya posisi dari seorang Fembis. Harus berhati-hati karena dari KP mereka nge-split posisi mereka menjadi 2-1-1. Sementara Fembis sudah mulai mencari batu yang lain untuk bersembunyi. Udah mulai nge-stick juga ternyata dari tim BB. Iya, kita bakal dari tim KP juga bakal langsung melihat ke depan arah tim BB tepat di compound bawah mereka. Tapi mereka bakal masih berada di ujung zona yang bakal harus masuk lebih dalam lagi. Tengah-tengah zona di antara Krica Senggoroka ada satu compound besar yang masih open juga, tapi tampaknya belum ada tim yang berani nabrak tempat tersebut. Karena rata-rata sekarang mainnya di bibir circle. Kalau tadi kita ngelihat circle 1 2 3 mereka ngambil center, tapi sekarang mereka mainnya di bibir circle. Lu lihat ya. Ini kayak KP 4 siapa itu tadi BB itu mereka semuanya main di bibir circle, nggak ada yang langsung masuk ke tengah circle-nya. Betul. Mungkin kali ini agak resiko karena kan open field banget. Ketika lu rotasi dengan crispy car tengah-tengah lapangan gitu, lu jadi makanan yang empuk bagi tim sekitar. Kita bakal lihat kali ini dari BTR masih berada di luar zona, perlu masuk ke dalamnya dan mungkin bakal melewati open field tengah melewati Kricas kali ini, di mana ada PO88 yang menunggu juga dengan 3 anggota mereka. Yes, dan kalau kita lihat dari Zuxi masih bergerak pelanan pasti membukakan jalan rotasi untuk player-player yang lainnya juga. Sudah mendapatkan titik dan jalur yang aman. Mereka semua bakal langsung ngikutin jalan yang sudah dibuka oleh sang kapten, oleh Zuxi. Regroup lagi, bergerak pelanan pasti step by step untuk masuk ke dalam circle. Mereka tidak ingin gegabah. Tapi kok nggak ngelihat adanya kemampuan yang bener-bener kayak BTR tuh masih King of Weekend itu kayak sekarang dipertanyakan. Iya, karena balik lagi mungkin pada zamannya BTR yang pertama kali ngerti cara nge-abuse Weekendy gimana. Cuma makin lama kan orang juga belajar. Betul. Dan itu membuat persaingan semakin ketat. Dan tampaknya benar aja ada persaingan perebutan ujung zona antara KP dan juga BB. Kalimat BB memiliki keunggulan dengan satu anggota yang sudah di-knock terlebih dahulu. Divine melakukan pre-fire, kali menuju ke arah KP lumayan low. Divine bakal maju, spray dengan top gun. Dapat bisa target, kita bakal dari tim KP sudah menumbangkan juga kali ini trading, di mana X membantu tim KP untuk menumbangkan anggota dari tim BB, hanya menyisakan satu orang, Aito-chan. Dan posisi ngepron tampaknya tidak lagi karena sudah pulang ke arah lobby. Betul, satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini cukup banyak tim sekarat dan Anarchy bakal perang dengan tim Secret. Close Combat BD11 sudah berhasil diamankan. Ditui bakal langsung bermain di arah pintu terlebih dahulu. Kali ini Yuhai masih berada di bagian belakang dari Crispy Car yang mencari momen yang tepat untuk masuk ke bagian dalam. Lempar molotov tersangkut di arah satu. Apa itu satu item yang ada di bagian dalam dari gudang di arah etalasenya, dan G9 akan bermain TPP close combat dan berhasil dimenangkan oleh Yuhai. Satu kembali tumbang dan belum bisa dikonfirm menjadi sebuah kill. RRQ, satu player mereka masih bertahan di bagian yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Yuhai 1 lawan 1 dan menang. Spray control yang sangat baik dari Parni, Pasta Erni. Itu kalau Yuhai menang, dia meratakan satu RRQ loh. Satu area kita rata nama dia, tapi dari Ernie berhasil mengunci dan memenangkan one-on-one situation. Spray dari para boy hampir merupakan lawannya, cuma dari lawannya bisa kabur. Kali ini malah para boy yang low banget tampaknya ditembaki oleh tim Bigetron, tapi tumbang oleh Blue Zone, bukan oleh tembakan BTR kali ini ya. Betul, karena tadi cuma ngikis HP-nya doang, sisanya dimakan sama Blue Zone. Kuluboy juga tumbang karena Blue Zone. Semakin menyakitkan. Ini Weekendy yang ngeselin bagi semua player karena mereka dikerjain sama circle dari tadi. Pentalnya ke bawah, ke atas, kiri, iya, circle-nya ngebantingnya tuh parah banget. Gak pernah ngedonat kan? Gak pernah ngedonat, gak pernah. Tadi dari tengah tiba-tiba ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas. Jadi semuanya dibikin bete banget dari perpindahan circle-nya. Wait. I believe I can die. Bukan fly. Karena manusia tidak bisa terbang, guys. Gak bisa terbang sih manusia. Wah, apes banget ya. Dari BTR coba untuk mengunci juga Kengzo, dapatkan sedikit killnya. Tampaknya Zux dia akan kena kali ini oleh seorang PW88 Ice. Lemparan asap kiri kanan, coba untuk ngebutain vision lawan, memastikan backline juga aman. BTR tampaknya masih bisa nge-revive Zuxi yang kena. Betul, BTR masih ada 3 player ya. Microboy sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini dari Slim, dia masih bergerak-gerak dulu nyari posisi terlebih dahulu. Ada JGZ juga dari Secret Jin, GZ ya? GZ. Langsung dia belokin badan, sesuatu nembak juga, dan nampak GZ juga bakal masuk intip ke arah tim BTR yang dengan 3 anggota, 1 kill juga, tapi masih masuk ke dalam. Sementara ini top 13 ya. Oh, dibokong Flo. Flo, Ciauski dia bakal spray menuju ke arah tim RRQ dan ternyata nyelip gak ditembak. Wih, Nova juga bisa nge-sandwich RRQ. Wow, RRQ ke sandwich sama 2 tim, tapi sepertinya Loops lebih memilih keputusan yang bijak untuk tetap melakukan rotasi, diledakin semua vehicles yang dipunya sama tim RRQ.
Secret Jin terlihat langsung dibubarkan begitu saja. Wah, Dan kali Lux. ini sepertinya tidak siap untuk Wah, melakukan push ke arah Tiga. tim DA. Rata sudah, mereka nggak siap, mereka nggak dapat informasi DA setupnya seperti apa. Betul, dan tampak kita bakal lihat kayak ini kiri kanan semua mulai berjatuhan anggota-anggota tim lawan. Dari order masih melakukan healing, dia melakukan healing satu lagi dan tampaknya Nova tidak akan selamat, dia bakal tumbang setelah order G gagal mendapatkan timing healingnya. MVP-nya Blue Zone ini. 19 healing loh. Banyak G9. banget, tapi MVP-nya Blue Zone ini fix. RRQ ngelewatin BTR, DA juga ngelewatin BTR. Bir 11 selamat dari terjangan peluru panas BTR, tapi ada Luxi di depan sana. Bir berhasil diamankan, bakal dipush sama tim DA kali ini. Dua tim yang ngepush menuju ke arah tim RRQ dan Luxi cukup low HP-nya. Ngeflank menuju ke arah sebelah kanan, masih bermain di arah batu terlebih dahulu dan ada backup player dari arah yang lain. Bigetron melakukan setup dengan sangat baik, tidak terdeteksi setup dari Bigetron tadi. Betul, dari BTR berhasil mengantongi 5 kill kali ini, memasuki circle-circle akhir dengan langsung menumbangkan dua tim sekaligus. Kita bakal lihat ada seorang switch, kali ini bakal cuma lemparin bom juga utility ke arah BTR, dimana dia tinggal seorang diri bertahan. Dari Footballist masih harus menahan tembakan tim ASL juga, dan hanya menyisakan satu player bertahan di dalam blue zone. Lemparan bom, dilempar ke belakang, tapi kita bakal Footballist bakal tumbang terlebih dahulu sebelum tim ASL bisa meng-end mereka one by one. Ya, posisi mereka saat ini saat ini ya itu masih agak aman, tapi untuk nextnya kayaknya nggak aman sih. Open field, ada rumah, ada pohon, tapi nggak terlalu banyak juga. Sementara Bigetron masih mengatur strategi untuk memberikan push yang menuju ke arah tim X. Satu player terakhir masih bersembunyi di arah Dacia. Depan Bigetron persis masih bisa healing. Gua nggak tahu ada berapa banyak healing yang dipunya oleh Switch, tapi saatnya BTR nge-push karena mereka masih belum masuk ke dalam zona juga, masih dilempar beberapa granat juga untuk mendapatkan kill. Last man standing, baru 4 kill yang dikumpulkan oleh tim X kali ini dan berhasil saja. Lemparan dari Ryzen langsung memulangkan satu tim ke arah lobby. Betul, itu bakal ada tim BTR juga dengan sudah mengclear ujung circle. Mereka menjadi salah satu tim di bagian selatan yang tinggal menyebar dan memastikan mereka punya tempat kekuasaan yang enak. PW88 dengan dua anggota mereka masih bertahan juga sebentar waktu ini dan 6 kill digantengi oleh tim BTR. Tinggal berapa tim sih? Oh, masih ada di atasnya ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 3. Oh iya 6. 6, Pak. Oh iya 6 ya? 6. 1, 2, iya. Oh, yang di layar kecil gue sama yang di TV kita beda ya? Oh beda. Makanya gue bingung. Oke, free shoot, ngintip, bintitan kan tuh mata. Untungnya masih bisa nutup. Wah, dan tumbang bomnya. di PHP-in cuy. Tapi kita bakal PW88 lagi-lagi melempar bom. bagus. Dapetin Oh, dua 2 kali ini. Apakah mereka bakal nge-push untuk coba menumbangkan tim 4AM yang sudah dalam keadaan pincang 2 orang. Ya, Dari tapi bisa Gewi. dibilang 4AM masih stabil permainan mereka karena mereka masih masuk di jajaran top 6. Lempar lagi, kali ini flashbang yang dilempar, stun granat yang dilempar bukan yang bisa ngasih damage, tapi yang ngasih buta-butaan. Betul, Better pun mulai meng-clearing tim ASL juga. 4AM bakal maju ke depan dengan 3 anggota yang tersisa. Lemparan smoke coba untuk ngebuat wall. Jangan smoke mereka dan lagi-lagi ditimpuki stun grenade dari tim PW88. Ini RRQ tinggal sendiri ya? Jadi healing Oh doang. ya, tinggal ditui doang, Last man standing, tembak ke arah BTR. Bye bye RRQ. 7 kill untuk Red Aliens. Ryzen sudah menyumbangkan 1 kill. Oh itu flow facecamnya tadi tuh. Facecamnya. Facecamnya berarti dari Ryzen doang kayaknya. Iya, Ryzen doang. Ini BTR lagi-lagi 10 poin minimal dapat lepas. Lagi-lagi. Cukup stabil dan Stabil. 4AM bakal confirm dia bakal fight sama tim PW terlebih dahulu dan dilindes. Dua Gila. pemain dilindes dengan Barbar sangat barbar. gaming. Tinggal satu player terakhir yang tidak terdeteksi. Betul, kita bakal dari PW88 dan juga dari tim 4AM. Sama-sama galak, sama-sama menumbangkan, tapi juga sama-sama bonyok kali ini. Karena tim 4AM dan juga tim PW88 harus saling menumbangkan dan PW888 KPS akan pulang ke arah lobby terlebih dahulu. Tinggal 2 tim. Yes, tinggal 2 tim antara Bigetron atau Alpha 7. Masih cukup fit. Kondisi dari kedua tim ini sudah terlihat sangat jelas. Masih bisa bertutup angle shoot dari arah Luxi. Ada batu di depan pemain A7 untuk menutup shoot dari BTR. Betul, dari serangan Luxi posisi cukup enak. Dari Ryzen juga sudah nge-flank ke arah kanan, bisa mengunci pergerakan tim Alpha 7. BTR mau nggak mau harus maju. Dia nggak bisa terlalu lama nahan. Betul, mereka udah nggak bisa lama-lama lagi nahan di posisi mereka saat ini. Mereka coba bisa nge-porting tipis aja. Cukup low HP dari seorang Ryzen. 1 berhasil diamankan, 1 tumbang dari Red Aliens.
Alpha. Mereka mendapatkan beberapa cover yang sangat baik. Lempar granat, lempar smoke lagi. Tidak memberikan damage menuju ke arah tim Alpha 7. Bigetron masih bisa melakukan healing smokes yang cukup tebal. Bahkan Ryzen ternyata sudah dimakan oleh zona ini. Ini akan sangat susah posisinya untuk Red Aliens dan Zuxi. Luxi masih maju, masih mendapatkan satu cover. Luxi